Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Bapak, saya mohon izin, saya dapat tugas dari pengurus saya membuat video wawancara dengan Bapak. Boleh saya bertanya ya Bapak? Silakan. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Jadi kalau bicara masalah kasus-kasus etika dan bujukan moral itu suatu pilihan yang harus sulit dan harus ada pilihan di mana etika merupakan suatu dilema di satu organisasi. Kemudian mengenai situasi bujukan moral, dalam satu situasi di mana saya sebagai seorang pemimpin, saya harus membuat satu keputusan tentang sesuatu permasalahan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi selama ini kalau ada permasalahan tentang satu kasus, apakah itu kasus etika atau kasus moral, tentunya sebagai seorang pemimpin harus banyak meminta masukan-masukan dari pihak-pihak lain, baik itu dari pembantu-pembantu saya sebagai wakil prodi maupun pihak dari luar, termasuk komite, untuk membuat satu keputusan yang tepat demi kepentingan perbaikan sekolah. Contohnya pilihan yang sangat sulit dan harus diputuskan tentang kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 17, di mana jumlah siswa itu 581 dengan jumlah rombel 20, sedangkan ruang pembelajaran yang tersedia hanya 13, sehingga memaksa harus membuat satu keputusan agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif tanpa mengurangi hak-hak siswa. Sehingga dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, maka saya putuskan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita laksanakan dalam 2 shift untuk memenuhi hak-hak siswa. Namun demikian dengan kerja 6 hari 1 minggu, maka juga sebenarnya sudah ada kewajiban-kewajiban guru dan TU yang saya sudah menyalahi aturan. Namun demikian yang paling kita utamakan adalah bagaimana hak-hak siswa dalam pembelajaran bisa terpenuhi semua. Yang ketiga, saya ingin bertanya tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Jadi untuk membuat satu keputusan tentang sesuatu kebijakan yang harus saya laksanakan di sekolah adalah dengan meminta masukan yang paling dekat adalah dari waka-waka, kemudian dari kaprodi, kemudian tidak terlepas dari peran komite untuk memberikan masukan setelah permasalahan yang dibicarakan itu bisa mendapatkan satu keputusan yang efektif dan paling menguntungkan untuk siswa, maka saya buat satu keputusan. Tapi namun demikian yang sangat perlu adalah
keputusan yang akan diambil itu bisa menguntungkan banyak pihak, termasuk hak-hak anak didik dan kewajiban-kewajiban guru dan pegawai. Baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenai hal-hal yang efektif pengambilan keputusan, selama ini setelah kita memutuskan sesuatu, anggaplah dengan kita membuat kebijakan pelaksanaan pembelajaran tersebut, alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Kebijakan-kebijakan selama ini termasuk suatu dilema yang harus dilaksanakan adalah dengan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi, di mana uji kompetensi itu dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak lain, diantaranya adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, di dalam itu banyak aturan-aturan yang perlu disepakati, sehingga langkah-langkah yang saya harus lakukan adalah meminta masukan dari berbagai pihak untuk bisa menetapkan satu keputusan bahwa apakah uji kompetensi itu bisa kita laksanakan atau tidak. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah etika, ya masalah etika di sekolah itu kan, etika itu kan sangat luas. Bagaimana seorang guru berinteraksi dengan guru yang lain, bagaimana siswa berinteraksi dengan sesama siswa, bagaimana siswa berinteraksi antara guru dan siswa. Semua itu punya permasalahan, apalagi dengan kemajuan teknologi IT. Nah, etika-etika yang banyak muncul itu adalah dengan kemajuan IT itu banyak yang disalahgunakan orang-orang untuk membuli. Jadi ada pembulian, tapi alhamdulillah pembulian itu apabila muncul ke permukaan, secepatnya kita tangani dan kita selesaikan. Nah, itu yang agak sulit, dan satu permasalahan yang ada di sekolah dan kemudian etika demikian. Tapi memang demikian tidak ada masalah dan semua terselesaikan dengan baik. Jadi tadi tantangannya adalah teknologi ya Pak? Iya. Yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi mengenai prosedur menyelesaikan satu masalah tentang permasalahan etika, permasalahan lain-lain di sekolah, tentunya kalau permasalahan itu tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak melibatkan masukan-masukan, maka saya bisa selesaikan secepat mungkin. Namun apabila kasus dan permasalahan itu cukup berat dan harus melibatkan pihak-pihak lain, maka saya harus jadwalkan, membicarakan, baru saya bisa membuat keputusan. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang membantu saya efektif dalam pengambilan keputusan masalah etika dan dilema permasalahan sekolah adalah semua guru dan TU, semua warga sekolah sangat terbuka memberi informasi yang benar, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul, informasi-informasi yang objektif sebagai dasar saya dalam mengambil keputusan, itu yang sangat membantu, sehingga apabila ada permasalahan etika yang muncul, maka secepatnya kita selesaikan karena
adanya masukan-masukan yang positif dari warga sekolah. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang agak berat sebenarnya adalah kita dididik kemajuan IT. Karena kemajuan IT itu kadang hari ini sudah selesaikan permasalahan tanpa disengaja, tanpa disadari, mungkin muncul lagi masalah baru yang sebenarnya sedikit banyaknya mungkin ada kaitannya dengan permasalahan dilema yang sudah kita selesaikan, sehingga saat-saat tertentu seharusnya permasalahan itu sudah selesai bisa muncul lagi ke permukaan. Karena kemajuan teknologi yang kemungkinan sadar atau tidak sadar pengguna IT itu apakah karena dianggap guyon atau dianggap biasa saja, tapi bagi orang-orang lain ya dianggap bahwa itu suatu permasalahan yang sungguh tidak bagus. Nah ininya dengan tantangan itulah dengan kemajuan IT-nya sebenarnya bikin kita satu kendala dalam menghadapi permasalahan. Baik Pak, kalau begitu ini untuk saya Pak, adakah pesan atau amanat untuk saya dalam program ini Pak? Jadi yang kita harapkan ini ya, terima kasih banyak Ibu sudah mewakili sekolah kita SMK Negeri 17 Samarinda. Sebenarnya ini adalah kesempatan emas Ibu berkarya, Ibu kembangkan potensi kemampuan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adakan kolaborasi dengan teman-teman, kemudian minta pendapat, minta saran apabila ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan dan perlu melibatkan orang lain. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia diwawancari oleh saya. Jika ada kata-kata yang permisi Bapak, saya izin bertanya ini mengenai tugas saya di modul 3.1 tentang demonstrasi. Kebetulan Bapak kan sekarang menjabat sebagai pembina OSIS ya Pak? Yep. Ya, ini pertanyaannya berhubungan dengan mungkin Bapak ada menemukan masalah-masalah selama menjadi pembina OSIS. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang saya dapatkan atau saya ketahui biasanya kasus yang memang dilaporkan terlebih dahulu oleh anak bimbingan saya, misalkan ketua OSIS atau wakil ketua OSIS atau sekbid yang lain. Tetapi nanti saya akan mengacu kasus tersebut setelah menerima laporan. Saya akan mengacu laporan itu apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Misalkan situasi yang disampaikan oleh anak-anak itu masuk ke dilema etika, jadi dia itu benar, keduanya itu benar, misalkan kasusnya itu keduanya benar. Tetapi saya bisa juga melihat dari apa yang disampaikan dari situasi tersebut apakah itu merupakan situasi bujukan moral, di mana situasi itu seseorang harus membuat sebuah keputusan antara benar dan salah. Jadi itu berdasarkan dari laporan yang saya terima dari bimbingan anak-anak saya. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengambil keputusan itu biasanya tadi berlandaskan dari laporan masalah, kemudian saya mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya mengumpulkan data-datanya. Salah satu contohnya adalah ketika saya dihadapkan pada pilihan untuk melaksanakan keputusan di mana kedua-duanya itu benar. Contohnya misalkan anak tersebut harus melaksanakan kegiatan OSIS, sedangkan di sisi lain dia harus belajar. Nah, ketika dia memilih belajar, maka nanti kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bisa tercapai, dan karena kedua-duanya adalah benar, artinya kedua-duanya memang untuk kepentingan sekolah. Salah satu contohnya misalkan pada saat jam pembelajaran
dia harus bersama teman-teman yang lain melaksanakan latihan. Contoh sebagai petugas paskib untuk pengibaran bendera, salah satunya misalkan kesaktian Pancasila atau hari 28 Oktober Sumpah Pemuda tersebut. Nah, disitulah yang harus berkomunikasi intens dengan beberapa pihak. Gitu. Jadi hal apa yang Bapak lakukan kalau misalnya seperti itu kasusnya? Kasus kalau seperti itu saya Langkah-langkahnya seperti apa? langkah-langkah yang saya lakukan, satu, biasanya menghubungi siapa saja pihak yang berkepentingan, misalkan dengan guru yang berada di kelas pas mengajar di kelas tersebut. Kemudian saya, karena itu bimbingan saya, maka saya sudah pasti memiliki data-data bahwa benar anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas dikarenakan mau melaksanakan kegiatan. Maka dari itu bisa diambil keputusan bersama antara saya pembimbing OSIS dengan pembina OSIS ya, dengan guru wali kelas yang guru kelas yang sedang mengajar. Jadi membuat sebuah keputusan, kemudian merefleksikan hasil keputusan tersebut, mana apakah anak itu mengikuti pembelajaran terlebih dahulu, lantas setelah itu baru ikut latihan. Oh, Gitu. kalau yang saya dengar tadi dari jawaban Bapak itu sudah ada beberapa poin yang sesuai dengan yang kami pelajari. Siap. Jadi ada 9 poin langkah untuk mengambil keputusan. Ya. Saya baca tadi ada sekitar 4-5 yang sudah Bapak Ya. penuhi. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di awal saya kan mengatakan ketika saya mau mengambil keputusan untuk anak-anak bimbingan saya, yaitu anak-anak OSIS, biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan semata karena saya tidak memiliki sumber data. Artinya saya akan memilih atau bertanya dalam hal mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi, sehingga ketika memberikan keputusan adalah keputusan yang bijaksana dan benar untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Oke, berarti pertanyaan yang kelima adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya biasanya berkomunikasi dengan pihak yang sedikit terlibat dalam hal kasus tersebut. Contoh di awal kan ketika saya harus berkomunikasi dengan guru mapel yang berada di kelas itu ya Bu ya. Jadi terkadang kan tidak semua guru memahami kegiatan yang dilakukan anak-anak bimbingan saya OSIS untuk melaksanakan kegiatan. Itu yang sangat menjadi tantangan besar karena saya harus menjelaskan kegiatan yang dilakukan itu semata-mata bukan untuk kegiatan pribadi atau kegiatan organisasi, tapi untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan juga yang berada di sekolah. Biasanya itu. Kalau dari tantangan tadi nih Pak, saya kembangkan misalnya ada nih guru yang tidak mau memahami, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Jika ada guru yang tidak memahami, ya saya namanya dengan teman sejawat biasanya melakukan pendekatan. Kemudian tetapi jika sudah melakukan pendekatan ya namanya Bapak Ibu guru juga seorang manusia, kadang ingin juga benar sendiri, maka biasanya saya meminta bantuan teman sejawat atau di mana saya katakan itu atasan saya. Jadi wakakesiswaan, biasanya wakakesiswaan itu akan yang menangani teman sejawat saya tadi yang tidak memahami kegiatan-kegiatan yang sedang kami lakukan tersebut, sehingga urusannya tidak sendiri, biasanya berkolaborasilah dengan atasan saya yaitu wakakesiswaan misalkan seperti itu. Yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk penjadwalan penanganan kasus ya, atau menyelesaikan sebuah masalah, memang saya tidak membuat jadwal karena kasusnya tentatif, artinya tidak ada selalu ada kasus. Jadi biasanya ketika ada laporan dari siswa bimbingan saya, misalkan dari ketua OSIS dan lain-lain, maka
saat itu juga bisa dilakukan penyelesaian, mengidentifikasi masalahnya, mengumpulkan data-datanya tadi Bu. Jadi tapi ketika dalam satu hari itu ada beberapa pihak atau ada siswa yang bermasalah tanda kutip tadi tidak bisa ditemui, maka biasanya dilanjutkan keesokan harinya, dan itu tidak dijadwalkan dan diselesaikan. Kalau memang bisa diselesaikan hari itu diselesaikan, tapi jika memang harus dilanjutkan besok paginya, maka besok paginya dilakukan kembali penyelesaian kasus tersebut. Biasanya seperti itu. Jadi tidak ada penjadwalan khusus karena masalahnya tentatif tadi, tidak ada masalah yang harus penjadwalan karena banyak masalah yang mengantri, itu tidak ada. Baik. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada. Jadi faktor-faktor yang mempermudah saya dalam menjalankan tugas itu, pastinya saya juga punya partner, punya teman sejawat di dalam sekolahan, misalkan terkait dengan ketika bimbingan saya anak-anak OSIS itu mengalami masalah di lingkungan sekolah seperti etika, sopan santun, moral, tata bahasa dan lain-lain. Biasa saya akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang membidangi. Contoh misalkan ketika tata bahasa mereka kurang sopan, kurang baik, biasa saya berkomunikasi dengan guru bahasa Indonesia misalkan. Kemudian ketika ada siswa bimbingan saya yang berkasus dengan masalah bela negara atau dia tidak mau menjadi petugas upacara dan lain-lain, biasanya saya berkomunikasi dengan guru mapel PPKN. Jadi selalu ada komunikasi dalam hal ini, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak semata-mata keputusan pure murni, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman sejawat yang mempermudah akhirnya saya mengambil keputusan. Jadi saya tangkap ini Bapak ngambil positifnya itu pihak yang menolong Bapak itu berdasarkan kondisi saat itu ya Pak? Iya, gitu, betul. Misalnya mapel biologi ke biologi gitu. Jadi semua ada di dalam lingkungan sekolah ini kan banyak ya Bu ya, banyak sekali ilmu-ilmu, termasuk banyak Bapak Ibu guru yang mengampu mapel-mapel yang berhubungan sebetulnya dengan kehidupan kita. Yeah. Maka biasanya saya berkolaborasi dengan dengan Bapak Ibu guru untuk tadi pengambilan keputusan untuk yang terbaik buat anak-anak. Biasanya seperti itu. Oke, ini sampai di pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Dari semua apa yang selama ini saya lakukan, membimbing siswa, mengatasi masalah dan lain-lain, saya merasa bahagia jika saya bisa menyelesaikan kasus tersebut, kemudian kasus atau masalah tersebut tidak terulang. Ya Bu ya, jadi berarti satu buah prestasi bisa dikatakan seperti itu, karena apa yang saya lakukan pengambilan keputusan itu berhasil. Tetapi saya merasa bahwa saya harus mengintrospeksi diri, khususnya pribadi saya, jika kasus yang sama terulang lagi, gitu kan Bu ya. Jadi ada dua sisi yang pembelajaran yang bisa saya petik tadi. Maka tatkala hasilnya memuaskan atau hasilnya tidak terulang di kemudian hari, maka itu merupakan satu buah kebahagiaan buat saya. Tapi ketika terulang itu, maka introspeksi diri, berarti saya salah dalam pengambilan keputusan tadi. Apakah kenapa harus introspeksi diri? Karena saya harus mengetahui kira-kira kesalahan yang terjadi itu di mana. Apakah pengumpulan data yang tadi kurang lengkap? Apakah pemanggilan yang tadi yang harus dipanggil mendapatkan informasi data-data tadi tidak benar? Apakah mereka ketika ditanyai untuk saya mendata itu berbohong atau seperti apa? Inilah yang menjadi satu tantangan tadi ya. Ada Ibu pernah tanya tantangan, itu sangat tantangan juga. Tapi ya pembelajaran yang saya petik itu ya itu saja. Mungkin tidak banyak, tapi menjadikan juga motivasi buat saya ketika dari lika-liku anak-anak yang terjadi itu. Cerminan saya mungkin waktu dulu bersekolah ini. Oh iya. Kalau saya tangkap yang terakhir tadi, berarti Bapak melakukan
refleksi ya Pak, evaluasi Ya. dari keputusan Bapak ambil tadi Betul ya. gitu. Ya. Berarti udah sudah beberapa poin yang Bapak lakukan. Siap. Ya, itu saja Bapak. Terima kasih Ya, banyak atas sama-sama, Ibu. bantuannya dan Sama-sama, waktunya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu. Ya. Saya sudah merekam wawancara saya dengan kepala sekolah dan pembina OSIS. Linknya sudah saya kirim ke Bapak. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak. Oh iya, oke Bu, siap. Terima kasih. Jadi ini langsung nggak Bu? Ya, silahkan Pak. Yang demonstrasi kontekstual ya? Ya, Yang siap. 2.3? Ya, benar Pak. Oke, terima kasih Bu untuk observasi dari hasil yang tadi Ibu laksanakan ya. Ibu laksanakan dengan kepala sekolah dan juga wakil ya, pembina OSIS ya Bu ya? Pembina OSIS Pak. Iya, pembina OSIS. Oke. Nah, dari yang saya lihat itu tadi dan berdasarkan dari penilaian sisi demonstrasi kontekstual, bahwasannya untuk kompetisi coachingnya yang Ibu kembangkan tadi sudah sangat bagus ya. Ibu sudah juga spesifik ya tadi bertanya, dan juga pada saat Ibu juga mendengarkan, dari sikap mendengarkan dan juga cara menyampaikan tadi ketika sedang mengcoaching itu juga sudah baik dan sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikatornya ya. Pemakaian katanya juga tadi sudah baik ya Bu ya. Kalau tadi yang awal dari Anda sudah menjadi Bapak gitu kan, jadi dan kalau saya melihat dari cara Ibu tadi mengcoaching juga sudah sangat santai. Lagi tadi yang kedua tadi, mungkin yang pertama masih kaku tapi yang kedua sudah oke sekali. Udah ada relax ya, udah pakai gerakan tangan gitu kan. Pertanyaan sudah mulai pakai senyuman ya. Yang awal tadi pakai catatan. Tapi yang kedua sudah mulai lepas ya. Oke, dan menurut saya sudah bagus memang. Memang kalau coaching itu memang harus ada catatan penekanan ya, pokok-pokok yang mau ditanya. Dan yang si coach tadi, yang di coaching tadi juga sudah merasa nyaman, yang sudah sampai mencapai tahapan tujuannya yang sudah Ibu bawa tadi ke arah yang Ibu inginkan. Kemudian kalau untuk juga Ibu tadi juga sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir, runtutannya sudah jelas juga. Ya, runtutannya sudah lumayan jelas. Jadi secara keseluruhan itu sudah sangat baik itu menurut saya Bu. Oke, gimana Ibu Nurhayda? Alhamdulillah Pak kalau begitu. Sebenarnya memang Pak di awal kepala sekolah waktu sama wawancara dengan kepala sekolah saya agak belum ketemu ininya Pak. Ya. Betul sekali. Dari pertanyaannya pun sudah ini ya, tapi apa ya? Bagus karena Ibu memakai kata-katanya itu sudah teratur dan tapi masih tahap apa ya, masih seperti kata-kata dari buku tapi sudah oke sih, benar ya, kalimat-kalimatnya sudah tepat, pakai kalimatnya sudah bagus, apalagi yang kedua itu makin bagus lagi, jadi ada peningkatan karena lebih baik. Jadi diharapkan nanti coaching yang berikutnya ini kayaknya luar biasa nih, pasti sudah sangat baik. Amin. Itu ya tadi kan ya. Iya Pak. Ya, itu dari saya Bu. Oh baik, itu saja kok Pak pesan dari Bapak tentang wawancara saya. Pesan dari saya tetap semangat, jangan grogi ya. Udah sangat baik sudah sebenarnya, tapi bisa lebih lagi nanti ya, tetap ditingkatkan. Nah kan itu bahasanya kita harus terus berusaha jadi yang lebih baik, gitu ya. Nah, baik, sangat Pak. baik, terima kasih Bu, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya sudah diberi kesempatan untuk minta pendapat seperti itu. Jadi ini saja ya Pak yang akan saya tampilkan ya Pak ya. Ya aja ya. Ya, Nah, baik. ini aja ditampilkan. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Siang. Ya.